Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin jamaah Masjid Fathul Huda di Komplek Perumahan Pondok Jati Sidoarjo, serta para pemirsa Arek TV Surabaya yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari yang indah ini kita diberi kesempatan oleh Allah dapat bertemu bersilaturahim di Masjid Fathul Huda Pondok Jati Sidoarjo dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita lakukan, apa yang kita bicarakan pagi hari ini, dengan harapan apa yang kita bahas ini nanti membawa manfaat serta maslahah fid dunya wal akhirah. Amin. Hadirin dan pemirsa yang berbahagia, pagi ini saya ajak para jamaah dan para pendengar, para pemirsa Bolo Arek TV untuk sedikit membicarakan dan menjawab sebuah pertanyaan kecil. Rizki itu apa takdir, apa termasuk ikhtiar? Nah, jawabannya mesti ada yang pro dan ada yang kontra. Dalam arti kata, ada yang menjawab rizki itu takdir dari Allah. Tetapi ada juga yang milih jawaban bahwa takdir rizki itu adalah ikhtiar manusia. Mari kita urai. Menurut ajaran Islam, rizki yang diberikan Allah itu termasuk takdir apa usaha manusia. Lebih dahulu mari kita ingat definisi dasar dari apa yang disebut iman. Karena apa yang kita bicarakan, rizki ini ada kaitannya dengan iman kita kepada Allah. Ketika Nabi Muhammad di satu waktu ditanya tentang definisi iman, ta'rif iman, ma huwal iman ya Rasulullah, maka beliau menjawab, al-imanu tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa af'alun bil arkan. Iman itu adalah membenarkan sesuatu dalam hati, mengucapkannya melalui lisan dan melaksanakannya dalam perbuatan. Kalau kaitannya iman kepada Allah, hati mengakui, meyakini Allah sebagai Tuhan kita. Tidak cukup dengan hati saja, lisan harus ucap asyhadu an la ilaha illallah. Dan tidak cukup dengan itu, praktek perbuatannya tentu taat mengikuti apa yang difirmankan oleh Allah. Jadi kesimpulan saya, iman itu sebenarnya adalah satunya hati, kata, dan perbuatan. Hari-hari Surabaya, iman itu cocok antara hati ini, omongane, karo kelakuane. Tempo hari saya memberikan bagan seperti ini. Iman itu adalah satunya hati. Kalau hati ini mengatakan A, lisan bicara A, prakteknya juga menunjukkan A. Ini yang dimaksud satunya hati, kata, dan perbuatan. A. Sifat seperti ini disebut iman, orangnya disebut mukmin. Insya Allah jamaah Fathul Huda itu sudah A, termasuk pemirsa Bolo Arek TV. Tapi di luar kita, mohon maaf, ada orang yang hatinya mengatakan A,
lesannya bicara B, prakteknya menunjukkan C. A, B, C. Lain di mulut, lain di hati, lain dalam kenyataan. Arek Sidoarjo menyatakan isu ijek rupa kedele, sore berubah dadi tempe, menene berubah maning dadi menjeng. Hari-hari Surabaya uang kok uripe mencelah mencele. Pertanyaannya, kira-kira di lingkungan kita ada enggak orang yang mencela-mencele? Menurut ajaran agama sifat itu disebut nifak, orangnya disebut munafik. Semula memang munafik agama, kemudian berkembang menjadi munafik keluarga, munafik pertemanan, munafik organisasi, berkembang. Nah, di balik itu lagi ada orang yang hatinya mengatakan A, lesannya bicara A sama, tapi prakteknya menunjukkan B. Sifat ini disebut fasik, orangnya juga disebut fasik. Kalau ayatnya nifak ini, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada orang yang lesannya mudah mengucapkan saya percaya Allah, saya percaya akhirat, tapi hatinya enggak percaya. Kalau fasik, maaf, hatinya masih mengakui Allah sebagai Tuhannya. Lesannya bisa baca syahadat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in selalu dibaca, tapi prakteknya diperintah Allah enggak jalan, dilarang Allah dilanggar. Maaf loh, saya biasanya pakai contoh kasar. Tonggone masjid diceluk hayya 'alas shalah, gak tahu nama masjid blas. Ramadan datang kutiba alaikumusiyam, gak melok poso tapi melok riyo. Kira-kira di Surabaya Sidoarjo ada enggak potongan seperti ini? Enggak boleh ngerasani malah ngejebak, kalau ngentit malah ngerampok. Nah ini perintah enggak jalan, larangan dilanggar. Percaya Allah, syahadatnya dibaca. Kelompok seperti ini oleh Al-Quran disebut ulaika humul fasikun, orang fasik, durhaka. Nah, Nabi menyampaikan hadirin, iman ini bisa berkembang. Kita diingatkan ketika pertanyaan lagi dari sahabat, apa sih Nabi iman? Jawaban beliau lain lagi. Beliau menyebut unsur daripada iman, rukun iman. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Rukun iman yang 6 ini, maaf, saya pakai istilah Jawa Surabayaan, patok bangkrong. Yang namanya iman itu oleh Nabi dikatakan 6, satu kesatuan yang tak terpisah. Percaya bahwa Allah sebagai Tuhan kita, percaya bahwa Allah mengutus para malaikatnya untuk menyampaikan wahyu ajarannya kepada Nabi, kepada para Nabi dan Rasul. Percaya bahwa Allah menurunkan ajaran agama berupa kitab-kitabnya, kalau zaman kita Al-Quran. Percaya kepada Nabi dan Rasulullah yang banyak itu, mulai awal Nabi Adam yang terakhir Nabi Muhammad. Percaya bahwa kelak nanti sudah saatnya Allah menghendaki dunia ini hancur, yang kemudian kita sebut kiamat. Dan setelah kiamat baru alam baru akan kita masuki, alam akhirat. Wa bil akhiratihum yuqinun. Nah, orang mukmin diharuskan percaya kepada takdir dan qada Allah. Kalau boleh saya dekatkan istilah manajemen hadirin. Takdir itu dekat dengan planning, perencanaan. Allah merencanakan segala sesuatu itu sejak zaman azali.
Kita belum lahir ke dunia, planning kehidupan kita sudah ditentukan oleh Allah. Qadha itu dekat dengan realisasi. Maka rencana Allah yang sudah termaktub dahulu kala, termasuk rizki yang akan kita bicarakan, sudah ditentukan oleh Allah. Maka setahap demi setahap planning ini direalisasikan oleh Allah dengan qadha. Tet. Ini rangkaian bahwa orang tidak hanya diharuskan percaya kepada Allah sebagai Tuhannya, tetapi 6 unsur rukun iman ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisah, termasuk baik buruk yang kita alami dalam hidup tidak bisa lepas ini dari planning dan realisasi Allah, takdir dan qadha dari Allah. Ini terkait nanti apakah rizki yang kita terima, kita upayakan itu baik, sukses atau gagal, tidak bisa lepas. Hadirin jamaah Masjid Fathul Huda Sidoarjo dan Bolo Arek TV yang berbahagia, di masyarakat sering kita dengar ungkapan bahwa Allah itu penentu. Ada 4 hal yang terkait dalam kehidupan manusia itu yang ini merupakan kuasa Tuhan. Bahwa hidup, mati, rizki, dan jodoh itu di tangan Tuhan. Hidup seseorang, mati seseorang, jodoh seseorang, dan rizki seseorang, Allah yang menentukan. Betapa ini diulang-ulang oleh Allah di Al-Quran. Tidak cukup sekali 2 kali difirmankan. Contoh di surat Ali Imran 156 ini, wallahu yuhyi wa yumit. Di ayat yang lain, alladzi khalaqal mauta wal hayata, bahwa Allah lah yang menentukan hidup seseorang, bahwa Allah pula yang menentukan mati seseorang. Kalau Allah sudah menentukan hidup seseorang, siapapun tidak ada yang bisa membunuh, mematikan orang ini dengan segala cara. Karena itu bagi orang mukmin tidak usah takut mati. Kalau Allah belum menentukan mati. Ayo saya tanya, kira-kira jamaah Fathul Huda dan pemirsa Bolo Arek TV ini wedi mati apa enggak? Takut mati apa enggak? Loh, kalau takut mati berarti imannya masih. Loh. Hidup Allah yang menentukan, mati Allah yang menentukan. Diupayakan bagaimanapun Allah menentukan mati, tidak ada yang bisa menghidupkan. Diusahakan ya apa, membunuh seseorang, kalau Allah masih menentukan hidup. Itu kaitannya dengan kepercayaan iman kita kepada Allah. Ya. Kemudian yang kedua, jodoh. Yang sering kita dengar di Walimatul Aras, resepsi perkawinan. Surat Ar-Rum ayat 21 ini. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, sampai di sini. Di antara tanda kekuasaan Allah, diciptakanlah manusia ini berjodoh-jodoh. Suami sudah ada, disediakan istrinya, istri juga sudah disediakan suaminya. Berarti jodoh itu tanda kekuasaan Allah. Dalam khutbah nikah biasanya ada kalimat la yajtami usnani wa la yaftariqani illa biqada'in wa qadar. Tidak ada 2 orang bertemu atau berpisah kecuali atas takdir dan qada Allah. Kalau Allah sudah menjodohkan laki perempuan jadi suami istri, siapapun tidak ada yang bisa menghalang-halangi, memisahkan, untuk dimengerti oleh setiap orang tua. Kalau Allah sudah menjodohkan anak-anak kita ini dengan pasangannya oleh Allah jodohkan, dihalangi, tentang orang tua tidak bisa. Anak tetap nempel kayak perangko kalau Allah menjodohkan. Tapi sebaliknya kalau Allah belum menjodohkan, walaupun 2 keluarga besar sudah berupaya untuk menjodohkan, tidak jadi. Ini termasuk rukun iman kita kepada Allah, bahwa takdir qada termasuk kaitannya dengan jodoh. Nah, yang ada hubungannya dengan apa yang kita bahas adalah rizki. Rizki ini memang ketetapan pemberian Allah.
Tapi Allah juga mengkaitkan rizki yang diberikan itu dengan upaya. Lebih dahulu mari kita pahami apa sih yang disebut rizki. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 5 ini, saya lihat hadirin, pengertian rizki dalam bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang dipakai untuk memelihara kehidupan yang diberikan Tuhan kepada makhluknya. Nah, pengertian definisi pertama ini sesuatu yang dipakai untuk memelihara kehidupan. Sementara mindset pikiran kita kalau mendapat rezeki itu mesti keresek-keresek. Apakah keresek-keresek ini semata-mata untuk memenuhi kehidupan kita? Padahal di luar keresek-keresek kita juga butuh. Cuma definisi kedua ini lebih fokus, lebih menciut. Rizki itu penghidupan, pendapatan yang dicontohkan uang dan lain-lain untuk memelihara kehidupan, keuntungan, kesempatan mendapat makanan. Nah ini seolah-olah yang definisi kedua ini, rizki itu lebih fokus kepada sandang, pangan, papan, yang kemudian diperes jadi keresek-keresek uang dan harta. Diakui atau tidak, pikiran kita ini sejak kecil sampai usia kakek, rizki itu uang, rizki itu harta. Cuma mari hadirin, dalam hal ini kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan rizki ini. Setiap makhluk sebenarnya telah ditetapkan rizkinya sendiri-sendiri. Dari mana sumbernya, berapa porsinya, naik turunnya, semuanya sudah di-planning oleh Allah. Cuma ini rahasia Allah semata-mata. Manusia tidak diberitahu. Karena itu, ikhtiar itu adalah kuasa manusia, kuasa makhluk. Sedangkan ketentuan ketetapan rizki itu adalah kuasa Tuhan. Rananya, wilayahnya sudah dipisah oleh Allah. Ikhtiar diberi hak manusia untuk berusaha. Tapi yang menentukan ketetapannya Allah yang memutuskan. Muncullah ungkapan manusia hanya sekedar berusaha, Tuhan Allah lah yang menentukan. Bolo arek TV biasanya mengatakan man proposes but God disposes. Allah yurid wa ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Kita punya rencana, Allah juga punya rencana, tapi Tuhanlah yang menentukan rencana, termasuk dalam kaitan rizki. Untuk diketahui pula, manusia tidak akan dimatikan oleh Allah sehingga ketetapan rizkinya telah dia terima seluruhnya. Setiap makhluk yang bernyawa, wa ma min kulli dabbatin fil ard, sudah ditentukan ya alamu rizquha. Jangankan manusia yang dimuliakan Allah hadirin. Maaf, binatang yang paling kecil, kata orang Jawa tengu, kutu, tapi kata orang Cina sekarang virus corona, itu masih diberi kesempatan hidup, diberi rezeki oleh Allah. Padahal tidak kelihatan mata kalau tidak dilihat dengan mikroskop. Tapi oleh Allah diberi rezeki. Buktinya dari Wuhan sampai menyebar ke seluruh dunia, rezekinya dari manusia. Ini sekedar contoh bahwa makhluk ciptaan Allah kalau sudah diberi kesempatan hidup mesti diberi rezeki. Dia tidak akan mati sebelum merasakan rezeki dari Tuhan. Karenanya coba ini perluasan pengertian rezeki. Ada yang diluaskan rezekinya oleh Allah itu berupa harta benda dan kesehatan. Duit nyekel bondo ono awake sehat tapi ilmu nih pas-pasan. Keluarganya barang-barang karat-karit. Bojone gelek kegondol wewe gombel. Anak bedhik amit-amit. Loh, padahal hartanya banyak, sehat walafiat. Ada enggak? Ada. Yang kedua, ada orang yang diluaskan dalam bentuk ilmunya banyak. Keluarganya bahagia, sakinah. Hidupnya aman. Tapi gak tapi nyekel duit. Pinter gak tapi nyekel duit. Yo.
Keluarganya bahagia, tapi hartanya tidak berlimpah. Hidupnya aman, pas-pasan duit. Ini rezeki. Yang ketiga, ada orang yang diluaskan dalam bentuk ibadah, amal soleh. Contohnya, jamaah Fathul Huda. Ibadah tekun, jamaah on time, ngaji nih bendino, tapi katapinya nyekel duit. Bolo arek TV juga gitu. Ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini. Tapi mari difahami, yang paling indah kalau Allah berikan rizki yang berupa iman, Islam, dan ihsan. Insya Allah yang hadir di Masjid Fathul Huda dan Bolo Arek TV ini lengkap sudah diberi rezeki oleh Allah ini. Ngaku apa tidak? Ya sudah diberi harta cukup, sekarang sehat walafiat, ilmunya cukup, keluarganya tenang, rasa hidup aman, ibadah masih terus dilakukan istiqomah, amal soleh masih diberi hidayah oleh Allah, iman, Islam kuat. Ini total sudah sempurna. Tinggal setelah diberi oleh Allah, pertanyaannya digunakan untuk apa? Karena Allah nanti minta pertanggungjawaban, summalatus alunna yauma idzin anin naim. Nikmat yang sudah total ini diberikan kepada kita blek. Sekarang Allah tinggal melihat fayanzuru kaifa ta'malun, untuk apa kau gunakan. Setelah digunakan, kelak kalau sudah bertemu di akhirat, summalatus alunna yauma idzin anin naim. Hadirin yang saya hormati, sekarang mari kita bicara fokus tentang rizki. Di surat Ar-Rum ayat 37 Allah berfirman, awalam yarau annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Coba lihat artinya. Apakah mereka manusia termasuk kita di dalamnya tidak memperhatikan, kata Allah, bahwa sesungguhnya Allah lah yang melapangkan rizki dan menyempitkan rizki kepada siapa yang dikehendaki. Coba lihat ini. Kalau kalimatnya di Al-Quran ada yabsud, ada yakdir, dan ada yasa. Allah yang melampangkan rizki, Allah yang menyempitkan rizki kepada siapa yang dikehendaki. Nah kalau ini difahami, diyakini, lancar, seret, laba, rugi, sukses, gagal usaha, cari rizki, Allah yang menentukan. Nah sampai di sini kita diyakinkan oleh ajaran ini, rizki itu wilayahnya takdir Allah. Paham? Ayo ayatnya banyak ini, diulang-ulang oleh Allah. Lah takdir ini sudah ditentukan oleh Allah ketika kita masih dalam rahim ibu. Ini hadisnya panjang, hadirin. Riwayat Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Hadisnya ini. Nanti yang ada kaitannya dengan rizki ini. Warizki. Saya lihatkan terjemahnya untuk menyingkat waktu. Sesungguhnya tiap orang di antara kalian, kata Nabi, dikumpulkan kejadiannya dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa nutfah. Maaf Bapak Ibu, di surat At-Tariq Allah menyatakan, sperma bapak kalau sudah ditentukan oleh Allah bisa membuahi sel telur ibu, maka 40 hari ini berupa nutfah. 40 hari kedua jadi alaqah, darah menggumpal. 40 hari ketiga menjadi mudghah, sudah berbentuk embrio, sudah daging. 40 kali 3 berapa? 120 hari. 120 berarti 4 bulan. 4 bulan akhir usia kandungan ibu, Allah memasukkan roh ke dalamnya. Roh dengan jasad mulai bertemu. Ketika pertemuan roh dan jasad di rahim ibu, usia kandungan 4 bulan akhir,
Allah menetapkan 4 hal takdirnya. 1, umurnya. Bayi ini nanti kalau lahir berapa umur? Tet. Berarti usia jenengan sedaya sudah dicetak oleh Allah. 80 tahun, 90 tahun. Tidak hanya tahunnya, bulannya, tanggalnya, harinya, jamnya, menitnya, detiknya, sekonnya sudah ada. Itu yang difirmankan Allah, likulli ummatin ajal. Setiap umat ada batas akhirnya hidup, expirednya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaktimun. Kalau Allah sudah menentukan ajal tidak bisa di-unslot, maju mundur enggak. On time. Itu sudah ditentukan. Yang kedua amalnya. Persentase baik buruknya ini sudah dicetak oleh Allah. Kebaikan kita, keburukan kita itu sudah di-planning oleh Allah sebelum kita lahir ke dunia. Nah, yang ada kaitannya dengan bahasan rizki. Dari mana sumber pendapatan kita? Berapa porsinya? Lancar seretnya? Sudah ditentukan oleh Allah. Ini sebelum kita lahir sudah ada. Yang ketiga, syaqiyun au sa'idun, bahagia atau celaka. Di sini terkait dengan sukses dan gagal kita hidup, senang dan susahnya hidup. Sampai-sampai Nabi mengembangkan di hadis yang lain, akhirat kita nanti sudah ada ketentuannya. Maaf, tapi tidak boleh nebak dodo dan duting orang. Surga neraka kita itu sudah ditentukan oleh Allah. Tapi ini rahasia Allah semata-mata. Tidak diberitahukan kepada apa dan siapapun. Malaikat tidak diberitahu, Nabi tidak diberitahu, apalagi dukun. Kepingin rezeki lancar itu oleh dukun. Mau menang pilkada yang jaluk dukun. Pilkada itu ada hubungannya dengan rezeki apa enggak? Nah karena itu kepada pemirsa Bolo Arek TV dan jamaah Masjid Fathul Huda Sidoarjo yang berbahagia, mari disadari iman kita kepada Allah itu menuntut kita akan 4 hal ini harus kita siapkan dalam hati. Terkait kali umur, terkait dengan amal, terkait dengan rezeki, terkait dengan nasib kita ke depan sudah di-planning oleh Allah. Jangan mau cuma karena ini rahasia Allah, maka kita juga diperintah untuk berusaha. Berbicara tentang takdir planning ini, menurut ilmu tauhid bisa dibedakan 2 hal. Ada takdir yang mubrom, ada takdir yang mu'allaq. Mubrom itu tidak dirubah oleh Allah, tetap sudah dicetak sampai kiamat tidak dirubah-rubah. Ini mubrom. Contoh peredaran planet. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika takdirul azizil alim. Matahari bersinar, berputar pada porosnya, bumi berputar mengelilingi matahari. Bulan juga berputar, mengelilingi bulan. Semua peredaran planet-planet di angkasa itu takdir Allah. Tidak dirubah. Tidak pernah terlalu kakasan maju, tidak pernah terlalu terlambat. Itu. Karena itu lebih fokus, lebih taat planet daripada jamaah Fathul Huda. Oh, kadang-kadang takmir telat tekoni jamaah. Apa maning jamaah? On time loh. Itu kan contoh ini takdir. Hidup sudah ditentukan oleh Allah. Mati sudah ditentukan oleh Allah. Kiamat nanti sudah ditentukan Allah. Tidak dirubah. Ini takdir mubrom. Yang mu'allaq itu digantung. Yang termasuk ini 4 hal tadi itu. Jodoh kita itu sudah ditentukan. Ini ada yang belum kawin nih. Itu. Ya, jangan khawatir, sudah ada jodoh. Ini loh, cuma digantung. Digantung ini gimana? Cari. Itu dicari ke sana kemari. Nanti kalau sudah dapat logur jodoh itu. Makanya ada ungkapan kalau sudah jodoh mau kemana? Gak kemana-mana. Tapi yang ngono lah nek kelonan karo guling di kamar tok ae. Jodoh kan mudun teko kopian. Harus dicari itu. Nah, nggak ada lagi yang sudah dapat itu, masih diberi kesempatan lagi, ada lagi. Ayo,
Ayo, ini apakah jamaah Fathul Huda atau arek Bolo Arek TV itu hadirin? Ya kalau sudah ditentukan oleh Allah, jodohnya 4 berturut-turut, dul, logur. Lah kalau jodohnya 1 oleh Allah itu boleh oh ya apa? Ya wurung ae. Soalnya ini apa itu? Suami takut istri itu namanya. Ya, itu ya. Rizki. Nah, rizki ini sudah ditentukan oleh Allah. Ini ya digantung. Oleh karena itu umat manusia, umat Islam diperintah berusaha untuk meraih, untuk mendapatkan, baru diturunkan oleh Allah. Sehingga dalam sebuah komentar Nabi sampai menyatakan emas tidak akan turun dari langit. Artinya emas itu harus dicari, rezeki itu harus dicari. Itu. Kemudian selamat dari kecelakaan, celaka itu sendiri. Itu loh, maaf. Sekarang itu tiap hari kita bisa lihat termasuk di TV Arek itu ya. TV mana saja channel ini. Bolo Arek TV itu bisa lihat di layar-layar semua channel TV. Tiap hari ada kecelakaan, darat, laut, udara. Kalau Allah sudah menentukan selamat, mobil di Tanggulangin itu kemarin sudah nyabrang apa itu jepelan sepur itu, ada 6 keluarga yang mati itu hanya supirnya. Ada bayi yang baru berumur bulanan selamat terguling-guling. Kalau Allah belum menentukan celaka. Tapi kalau Allah sudah menentukan selamat atau celaka, ya itu. Nah ini kan semuanya diupayakan harus berusaha. Bagaimana kita cari jodoh yang baik, bagaimana kita cari rezeki semaksimal mungkin, bagaimana kita mencari keselamatan hidup dan menghindarkan kecelakaan, itu upaya. Karenanya mari ini diingat bahwa takdir itu menentukan bagi kita. Cuma berbicara tentang ini hadirin karena waktu. Kalau sudah saya jelaskan tadi itu ada orang yang terlalu percaya kepada takdir saja. Ada orang yang terlalu percaya kepada usaha saja. Maka dalam dunia ilmu tauhid, dalam aliran Islam itu ada perbedaan memang. Yang pertama ada aliran yang namanya Jabariyah. Aliran Jabariyah itu mempercayai bahwa manusia itu sudah dipaksa oleh takdir. Seperti hanya hadis Nabi tadi itu 4 itu. Tidak bisa. Kalau sudah Allah menentukan tidak bisa dirubah. Karena itu bagi mereka tidak ada usaha, tidak ada ikhtiar. Seperti air mengalir, kapas di udara, diterbangkan ke sana kemari, apa kata takdir. Sehingga pasrah kepada nasib. Orang Jawa mengatakan pasrah bongkoan. Gak wurung nyambut gak soro-soro ya gak iso sugih gak sugih ngadeg ae ana di pinggir dalan. Ndak ada upaya. Tapi sebaliknya ada kelompok qadariyah ini yang tidak percaya kepada takdir. Manusia diberi kesempatan usahamu mutlak. Ayatnya nanti di belakang. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib kaum sehingga yang bersangkutan mau merubah dirinya sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nek kepengin sugih ya nyambut gawe ya. Nek kepengin pinter ya belajar. Nek kepengin tolek jodoh ya golek. Nek kepengin duwe anak ya gawe ya. Mosok rabi dilebokno ndek toples kaya akuarium gade utik-utik blas. Nah itu kan ini karena itu akal penentu. Sekarang pertanyaannya, kalau manusia ini hanya percaya kepada takdir, tidak bisa merubah nasib. Kalau terlalu percaya diri, kenyataan tidak semua usaha manusia mesti berhasil. Karenanya ada penengah aliran yang moderat, Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan, percaya kepada takdir itu unsur iman tadi itu. Harus percaya. Cuma karena takdir itu rahasia Allah semata-mata, manusia diberi kesempatan untuk berusaha.
Toh modal dasar sudah diberikan, anggota tubuh lengkap, akal pikiran, ada ilmu, ada nafsu, ada keinginan. Ini modal dasar dari Allah untuk merubah, untuk berusaha. Tapi usaha manusia tidak selamanya berhasil. Saya sering katakan, apa mesti tiang nyambut gawe mesti dadi sugih? Apa mesti anak-anak belajar siang malam lulus ujian? Apa mesti kirim surat lewat apa saja mesti jodoh? Belum tentu. Karena itu ikhtiar lahir usaha harus diiringi dengan ikhtiar batin, berdoa, riyadhah, mohon kepada Allah. Mengiringi ikhtiar lahir, ikhtiar batin, baru ada tawakal, berserah diri kepada Allah. Tawakal menurut Aswaja tidak seperti tawakal menurut Jabariyah, pasrah bongkoan. Tawakal berserah diri kepada Allah melalui tahapan percaya kepada takdir, usaha lahir, usaha batin, berserah diri kepada Allah. Siap mental. Kalau usaha lahir batin dikabulkan oleh Allah, maka diterima dengan ridho, rupa syukur. Tetapi kalau usaha lahir batin sudah maksimal kita upayakan, ternyata Allah menentukan gagal, tetap ridho, diterima dengan sabar. Sementara maaf di kalangan masyarakat ada orang yang ketika sukses jadi sombong, gagal ngamuk. Kira-kira di mana ada ungkapan menang, sombong, kalah, ngamuk itu? Kait oleh nyambut gawe lancar titik, sopo aku? Lah sampean sinten? Engko nek gagal titik marah-marah akhirnya sutris. Coba jamaah Fathul Huda dan pemirsa Bolo Arek TV hadiri. Ini karena ini sudah jadi ajaran mulai kecil sampai tua. Kalau kita sukses dalam hidup tetap bersyukur, alhamdulillah. Kalau gagal dalam hidup kita hadapi dengan sabar, masya Allah. Ini sekedar gambaran hadirin bagaimana kita menyikapi dalam persoalan hidup ke depan, termasuk dalam kaitan upaya cari rizki. Karena rizki itu takdirnya Allah apa usaha manusia? Nah, berarti dua-dua pertanyaan itu ya itu jawabannya. Ya betul kan? Takdir rizki itu takdirnya Allah karena sudah di planning, ayatnya dan hadisnya sudah jelas. Tapi oleh Allah dimasukkan ke dalam takdir yang mu'allaq, yang tergantung. Karena itu ya diusahakan. Jadi berarti ya gabungan antara takdir dan usaha. Kalau orang percaya kepada takdir saja tanpa usaha, ya ini. Ya. Kalau orang mengatakan, oh itu usaha manusia, itu semata-mata usaha, Allah memberi kebebasan cari rezeki. Yang namanya ridho itu dalam akhlakul karimah sifatnya namanya qanaah, neriman ing pandum. Seperti jamaah Fathul Huda dikei akeh alhamdulillah, dikei sedengan alhamdulillah, dikei sedidik alhamdulillah. Cuma leren lagi itu di alhamdulillah, gak dikei blas. Ayo ridho qanaah itu ukuran dari situ. Ini diri kita. Sekarang kalau tetangga, teman, saudara yang diberi rezeki, kita sudah berusaha maksimal. Sini kena-kena, justru rezekinya ini brul, bisa merehab rumah, bisa mobilnya 2, sing kene kreditan gak lunas-lunas. Nah, melihat fenomena ini, ridho apa enggak? Tinggal gitu. Nah, berarti Allah berikan rezeki lancar di sini. Cuma kono loro-loro sakit-sakit tenan. Sing kene kreditan gak lunas-lunas, sehat walafiat. Loh, ada banyak kelebihan sehingga syukur itu alhamdulillah punya tetangga rezekinya lancar, punya konco jamaah rezekinya lancar, sandak-ndak engko nek butuh kena di lho menjaga utang dan seterusnya. Nah, ini semuanya mari hadirin ke depan ini terus akan kita hadapi. Nah,
langkah terakhir sebagai penutup, saya tempo hari pernah menyatakan firman Allah, wa tilkal ayyamu nutawiluha bainan nas. Hari-hari itu kami putar dalam kehidupan manusia. Kalau roda hidup sudah diputar seperti itu, roda kendaraan yang diparkir itu. Saya sering menyatakan pentil tidak selamanya ada di atas. Pentil juga tidak selamanya ada di bawah. Siapapun orangnya pasti merasakan naik, turun, senang, susah, laba, rugi, sukses, gagal, menang, kalah. Nah, masalahnya bagaimana menyikapi hidup ketika roda diputar ini. Ya ini tadi, kalau pentil ada di atas, pandai-pandailah bersyukur, jangan sombong. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau pentil ditarik ke bawah, sabar tabahlah menghadapi kenyataan. Tawakal kepada Allah akan menjadikan kita tenang dalam hidup. Nah, sebelum kita tutup dengan doa, rupanya ada yang mengacungkan jari. Monggo, napa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ya. Mohon izin mau nanyakan kaitannya dengan jodoh. Jodoh itu digantungkan oleh Allah. Ya, pada umumnya kalau perempuan tuh dimadu kok nggak mau. Itu apakah termasuk ini nilai-nilai yang dalam Al-Quran dinyatakan perempuan itu banyak masuk neraka, apakah kurang ridhonya terhadap Allah? Gitu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hadirin, Allah menciptakan manusia itu diberi sifat-sifat yang khusus. Salah satu di antara sifat khusus itu disebut naluri, pembawaan, ghorizah, insting. Nalurinya orang laki-laki itu diakui atau tidak diakui punya poligami. Ingin lebih dari satu. Itu, dalam hal jodoh. Nalurinya wanita itu oleh Allah diberi monogami, monopoli, satu saja. Nek wekku ya wekku tok. Maunya wis gak oleh apa-apa. Itu. Nah, oleh Allah kemudian setelah ini diberi petunjuk, diberi ilmu, diberi rasa berkembang. Nah, mohon maaf menurut Islam, karena ibu-ibu kaum wanita itu ada uzurnya 1 minggu, kadang-kadang melahirkan anak dan sebagainya, sampai kepada ibadah kepada Allah sudah diberi dispensasi untuk tidak sholat ketika haid. Ya, tidak boleh sholat, puasa ketika nifas dan seterusnya. Maka padahal yang namanya orang laki-laki itu on time, every day, tiap hari kalau sudah datang saiki. Sampai Nabi menyatakan ciri istri yang sholihah diantaranya qanitatun, patuh, taat, hormat. Nah, ketika ada suami minta layanan yang satu itu harus ditaati, walau alat tanur, walaupun suami minta di dapur. Istri sedang masak, suami datang buru-buru karena di jalan tadi lihat cantik moles itu loh, langsung di rumah lebih baik langsung masuk. Bu, ono ndi? Aku ono pawon Pak, aku njaluk saiki. Ono ndek pawon kudu dilayani. Duh, dalam keadaan udzur kan ndak bisa. Karena itulah diberi kesempatan untuk ini. Maka kita pahami kalau Islam membolehkan poligami itu alasannya banyak. Ibu harus menerima. Maka Nabi juga menyatakan ciri mar'atun sholihah itu kalau suaminya minta untuk kawin lagi mesti dipersilakan, diizinkan. Itu mar'atun sholihah itu. Nah, tapi alasannya banyak ya. Nanti kita bicarakan lain. Hubungannya dengan jodoh tadi itu ya di situ malah ada hubungannya dengan neraka lagi itu. Lah karena ridho tadi itu betul. Nabi kan waktu Isra Mi'raj diperlihatkan oleh Allah penghuni surga, di neraka. Nah, ketika diperlihatkan neraka kan Nabi menyatakan, "Lu yang paling banyak
masuk neraka itu ternyata orang wanita. Semuanya sudah tahu jawaban Nabi. Cuma ketika ditanya apa sebabnya Nabi, kalimatnya hanya satu. Yakfurnal ashirah. Karena kaum wanita banyak yang kufur kepada suami. Bukan kufur kepada Allah. Sudah diberi segalanya oleh suami, tapi tidak pernah berterima kasih. Kata orek Surabaya, ngilang-ngilang no kayane wong lanang. Mengkufuri. Jadi tidak ridho. Diberi banyak kurang. Diberi sedikit ngeroweng. Tidak diberi eprek-eprek. Malah dano kegondol wewe gombel pisan. Akhirnya ini mohon maaf Bu, ada ungkapan. Ketika dulu suami masih bekerja gini-gini, dilus-lus, diyang-yang, setelah pensiun seperti ini, diencepi. Ayo, nanti bapakmu mau, niku Bu, niku tasik sholat, enten di musola, tasik sholat duha. Saiki nanti sare rupane, yang ngono bapakmu iku, sekesuk dekok tok ae. Biyen waktu ya bapaknya tidur siang, anaknya rame. Jangan rame-rame, papa sedang tidur. Oh no, sekarang bareng bapak ini wis pensiun, didekok-dekok hadirin. Bareng tangi, lapo sibuk rame ae. Ayo ya, aku gak melok nyambut gawe ngene, gak iso rumah tangga seperti ini. Sampeyan opo? Ngeri ini gak nggo opo-opo. Omah oleh warisan teko mbah. Meja kursi olehku kreditan di kantor. Endi kaya sampeyan? Uri ini gak nggo apa-apa, mau nggawa. Hari bolo arek TV ri ini gak nggo apa-apa, nggawa pikulan sitok cengkir loro kakek bola. Itu bentuk yakfurnal ashira, tidak ridho kepada pemberian suami, masuk neraka. Walaupun ahli jamaah. Tidak seperti jamaah ibu-ibu Fathul Huda. Masya Allah, solihah, calon penghuni sorga itu. Mari kita berdoa, mudah-mudahan kita yang hadir dan pemirsa Bolo Arek TV dan keluarga kita di rumah senantiasa dibimbing taufik dan hidayah oleh Allah. Dan akhirnya semuanya dalam lindungan Allah, selamat, berbahagia, penuh keberkahan dari Allah fid dunya wal akhirah. Ala hadihiniya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna ilman nafi'ah. Ya Allah, berilah kami manfaat pada pengajian pagi ini, dan apa yang Kau ajarkan kepada kami bisa berguna bagi kehidupan kami. Ajarkanlah ya Allah kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan tambahilah kami juga ilmu yang bermanfaat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, wala taj'alhu multabisan 'alaina fanadilla waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami pagi hari ini yang benar itu tetap kami pandang benar. Berilah kami petunjuk hidayah-Mu sehingga kami dapat mengikuti yang benar. Tunjukkan pula kepada kami yang hadir dan pemirsa di rumah yang salah tetap kami pandang salah. Kemudian bimbinglah dengan hidayah-Mu sehingga kami bisa menjauhi yang salah. Dan jangan yang salah itu bisa menipu kami sehingga hidup kami akan tersesat karenanya. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa najjina minan nari bil Qur'an wa adkhilna fil jannati bil Qur'an. Ya Allah, sinarilah hati kami dengan Al-Qur'an. Hiasilah budi pekerti kami dengan Al-Qur'an. Selamatkanlah kami ya Allah dari neraka nanti dengan Al-Qur'an. Dan masukkan kami, jamaah ini dan keluarga kami ke dalam surga berkah Al-Quran. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami,
terimalah apa yang kami perbuat, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha mendengar, dan berilah kami ampunan serta taubat ketika kami salah, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang menerima taubatnya para hamba-Mu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada para jamaah Fathul Huda di Pondok Jati Sidoarjo serta para pemirsa Bolo Arek TV Surabaya, lebih kurang apa yang dapat saya sampaikan mohon maaf. Terima kasih, sampai bertemu kembali dalam gelombang yang sama, Fathul Huda dan Bolo Arek TV Surabaya dalam keadaan sehat walafiat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.